Mohon dimaafin ya. Iya bang. Oke. Mungkin di pertemuan kali ini kayaknya Bang Jaki belum bisa hadir ya. Oh iya, Bang Jaki juga ini. Soalnya lagi di perjalanan. Ini udah pada di Balam semua belum nih? Rata-rata sudah bang. Udah ya. Oke. Mungkin dari Bang Jaki ada mau ngomong Bang? Atau nggak bisa ya terkenal sinyal? Sinyal guys. Maaf guys. Ya, untuk pertemuan kali ini kita bakal ngadain ini tutorial perhitungan tahap 1. Mungkin ini bakalan dibuat dari 2 tahap nanti perhitungannya. Untuk tahap pertama ini nanti bakal sampai di ini debit banjir rencana yang HSS Nakayasur. Nah, ini untuk tutorialnya ini maunya gimana nih? Mau langsung dijelasin aja. Ini kan gue udah buat Excel nih, dijelasin aja atau sama-sama ngerjain nih kayak dari awal gitu. Kalau dari kalian gimana? Taruh share screen dulu ya. Kelihatan nggak guys? Kelihatan bang. Ini runtutan ini. Unfrag, ada OGC Square, Smirnov. Nah ini tuh mau dijelasin aja atau dibuat dari awal gitu. Sama-sama. Kalian ini nggak megang laptop nggak atau lagi mau ngerjain juga? Atau di ini aja di record aja? Record aja bang. Record bang. Nah di recordnya nanti gue ngejelasinnya dari awal atau cuman ngejelasin gini aja? Kalau yang buat awal sekilas saja guys. Oh Sampai yang dari awalnya tipis-tipis aja ya? ya tipis-tipis saja. Tipis-tipis aja bang. Soalnya dari PBH kemarin udah sampai analis frekuensi sama konglaf itu udah bang. Oke. Oke, mungkin gue jelasin dari awal dulu aja ya. Oke, izin menjelasinnya. Ini kan sebelumnya kan dari kalian udah buat peta kan. Nah, sebelumnya udah ada peta Tisan. Dan di peta Tisan itu bakalan tahu nih di das yang kita buat itu masuk ke dalam berapa pos hujan kan. Nah, kalau masuk 3 pos hujan, itu nanti untuk nyari eh, curah hujan maksimumnya itu pakai metode ini, Tisan. Yang dimana kalau masuk 3 pos hujan itu kan ini metode Tisan. Nah, kalau cuma masuk satu itu pakai metode ini aja, cari kalau satu yang masuk tinggal nyari curah aljabar curah hujan maksimum di paling besar lah di tiap tahunnya. Kalau 2 pos hujan metode aljabar. Jadi pos hujan yang pertama itu misalnya di tahun 2012 cari yang terbesar. Di pos hujan yang kedua juga di 2012 terbesar, nanti tinggal di rata-ratain aja. Jumlahkan bagi 2. Nah, kalau untuk Tisan, kalau 3 pos hujan atau 4 atau lebih, itu kayak gini nih. Yang pertama itu dicari dulu
di setiap stasiun hujan itu luasannya berapa, luasan stasiun hujannya. Setelah tahu luasannya, nanti dijumlahkanlah totalnya, dapat nanti luas dasnya kan. Ya jadi total penjumlahan setiap pH hujan ini pas hujan itu harus sama dengan luas dasnya gitu. Terus dicari koefisiennya. Untuk koefisiennya ini luasan pH-nya ini dibagikan dengan luas das. Nanti dapat koefisiennya. Begitu juga dengan pH hujan kedua, pH hujan ketiga juga. Nanti harus nilai C-nya ini kalau dijumlahkan harus 1 ya. Kalau udah benar pasti 1. Nah, selanjutnya untuk menentukan ini curah hujan maksimumnya. Jadi misalnya di tahun 2013 kita cari nih, misalnya di pos hujan, ini kan ada pos hujan 03, 108 sampai 102 kan. Nah, cari nih curah hujan terbesar nih di 2013 di pos hujan 003 nih. Berapa? Misalnya nih ya, di 2013 003. Nih. Tinggal dicari aja terbesarnya berapa. Ini banyak yang fill ini. Nah, nanti kalau udah dapet yang terbesar baru dimasukin ke sini. Untuk yang terus catat nih tanggalnya berapa biar jelas ya. Nah, selanjutnya untuk yang stasiun PH 108 nih. Dibuat di yang pos hujan yang kedua ya. Pos hujan yang kedua, cari paling terbesar di tahun 2013 di pos hujan yang ini. Terus pos hujan yang ketiga juga. Tuh. Nah, setelah itu di ini juga di kolom yang ini nih, di kolom yang pos PH hujan 003 ini dimasukin juga nih. Oh gini, berenak gini. Berenak di PH hujan 03 ini kan terbesarnya di tanggal 13 Oktober kan. Nah, di bagian pos PH hujan 108 ini masukin juga nilai curah hujan di tanggal 13 Oktober 2013 untuk pos hujan yang kedua. Di pos hujan yang ketiga juga dimasukin juga yang 13 Oktober di pos hujan yang ini gitu. Begitu juga nanti di pos hujan yang kedua, cari terbesarnya di pos hujan yang kedua kan. Dapat di 16 Desember. Nah, pos hujan pertama ini masukin 16 Desember curah hujannya. Pos hujan yang ketiga juga. Untuk yang pos hujan yang ketiga, cari yang terbesar. Dapat nih di 11 Desember. Terus di pos hujan ke-1 dan kedua juga dimasukin curah hujan pada saat 11 Desember. Nah, nanti di setiap pos hujan ini nyari dikalikan curah hujannya dikalikan dengan koefisien. Curah hujan yang ini dikalikan dengan koefisiennya masing-masing. Nanti dapat yang ini juga dikalikan dengan koefisiennya nanti yang pos hujan kedua juga gitu ya. Ketiga juga nanti bakal dapat nih. Ini tuh nilai penjumlahan dari ini nih, 3 nih. Ini nggak ngelink kayaknya nih. Ntar gue cek, gue periksa Excelnya dulu ya. Ngambil Excel yang terbaru. Kalau ini nggak ngelink nih. Bentar. Bentar. Bentar ya. Oke, Bang.
Tes. Kedengaran nggak? Terdengar bang. Sebelumnya ini udah ada yang record belum ya? Oke. Aku ulang dari awal aja ya. Yang tadi kan untuk dapat nilai ini kan perkalian dari nilai curah hujannya dikalikan dengan koefisiennya. Nanti dikalikan, nanti tinggal dikunci aja yang bagian koefisiennya, nanti ditarik ke bawah. Itu juga dengan yang ini. Buat aja nih. Tinggal ditarik aja. Oke, nanti ini untuk terus setelah hasilnya dapat nih di sum aja nih. Dijumlahkan aja setiap nilai R kali C-nya nih. Jadi dari ketiga ini pada 2013 itu tinggal diambil nilai terbesar untuk nilai R max-nya. Begitu juga nanti di 2014, 2015 sampai seterusnya. Jadi metode Thiessen itu kayak gitu ya. Ada yang tanya nggak kalau untuk metode Thiessen ini? Bang, mau nanya bang. Ya langsung aja. Berarti kalau masuk Bang Jack. pH hujannya lebih dari 3 ya berarti 5 pH hujan gitu. Iya, tinggal buat aja sampai 4 gitu. Ini tinggal ditambahin aja. 4. Oke bang, makasih bang. Ada yang mau nanya nggak guys? Langsung aja apa aja. Izin bertanya bang, kalau pH hujannya itu polygon Thiessen-nya itu hanya di satu wilayah gimana bang? Kalau Ada di satu 3 pos hujan, tapi ya, yang masuk ke polygon Thiessen itu cuma ke satu pos hujan dari wilayah yang diambil. berarti pakai satu pos hujan aja. Nah, itu tinggal Satu nyari R max-nya aja di setiap tahun. Itu dia yang dipakai nanti. Air Max dari satu pos hujan itu ya bang? Iya, setiap tahunnya. Oke bang, terima kasih. Ada lagi nggak? Kalau 2 pH hujan gimana bang? Ini Bang Jakin yang naik terus nih. Nah, kalau dua pH hujan, sebenarnya bisa pakai metode Thiessen kayak gini nih. Ini cuma 2. Jadi ini cuma 2 nih. Tapi kalau ada bisa juga pakai metode aljabar. Jadi misalnya di 2013 ini misalnya ini cuma 2 pos hujan ya, ini yang ini misalnya. Di 2013 cek di pos hujan yang pertama nih R max-nya di 2013. Di pos hujan kedua juga R max-nya dicek. Kalau dapat nih R max-nya di 2 pos hujan ini dijumlahkan dibagi 2. Dapat tuh R max-nya nanti. Kalau mau pakai metode Thiessen kayak gini sama kayak gini juga, tapi kan cuma 2 nih. Sama kayak gini juga. Tinggal di nyari curah hujan terbesar di pH hujan pertama dikalikan dengan koefisiennya. Gitu juga nanti di pH hujan kedua. Nanti tinggal dijumlahkan, nanti pilih mana yang terbesar. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, kan ini kan udah dapat nih R max-nya. Nanti tinggal direkap aja nih. Tinggal direkap 2013 sampai 2022 nih. Masuk ke unfrag. Kalau unfrag ini
udah paham lah ya, udah dijelasin kemarin. Ini tinggal di inilah, kan udah ada Excel kemarin tuh, tinggal masukin nilai Rmax-nya nih. Ini bakal dapat mana yang nanti dicek dulu parameter-parameternya KY, NSN kayak gini nih. Ini kemarin banyak salah di sini nih. Dicek nanti mana yang memenuhi. Misalnya yang memenuhi ini nanti bakal kita uji lagi nih di Chi-square. Di Chi-square nih juga kemarin banyak yang salah itu, kemarin banyak yang salah nih pengurutannya nih, kemarin masih acak. Ini tinggal diurutin aja mau dari yang terbesar ke terkecil atau terkecil ke yang besar ke terbesar. Nah, ini nanti bakal dapat apakah memenuhi syarat. Nah, ini syarat ini kan. Tinggal dicek aja nih. Gitu juga untuk yang gumbal. Yang tadi kan yang ini 3. Gumbal juga gitu. Kalau sama-sama memenuhi, lanjut lagi ke Smirnov. Smirnov dua-duanya diuji. Biasanya di Smirnov ini bakalan sama sih. Bakalan sama-sama memenuhi. Nah, kalau sama-sama memenuhi, nanti cek gumbal dan log persen 3 nih. Di setiap kala ulangnya dicek. Misalnya log persen 3 nih. Nilai X-nya nih dicek. Jadi kita cek nilai X terbesar dari log persen 3 sama gumbal. Gumbal kan 66, 87, 101. Biasanya ceknya di ini sih, di kala ulang 25. Soalnya kita kan kalau untuk bangunan-bangunan besar itu biasanya pakai kala ulang 25. Ini kan kala ulang 25 118. Di log persen 3 cek juga. Di kala ulang 25 nih. 102. Kan lebih besar nih. Lebih besar yang gumbal. Jadi kita pakai yang metode gumbal. Oke. Nah, setelah dapat nih nilai X yang kita gunakan nanti, itu lanjut ke koefisien pengaliran. Di koefisien pengaliran ini kita butuh tata guna lahan. Tata guna lahan apa aja yang masuk ke dalam das. Masuk ke dalam das yang kita buat kemarin tuh. Tata guna lahannya dan setiap luasannya. Kalau udah tahu setiap tutupan lahan dan luasannya, kita cek nilai koefisien C-nya, koefisien pengaliran. Ada nih di bab, kan udah dibuatkan di bab 2 kan. Ada koefisien pengaliran, nilai C-nya nih. Masukin nilai C-nya. Nah, untuk tata guna lahan, harus sama ya totalnya sama luas das. Sama kayak ini tadi, luas pH hujan tadi. Pokoknya harus sama luasan dasnya. Nah, setelah dimasukin nilai-nilai koefisien pengalirannya, tinggal dikalikan luas dasnya dikalikan dengan koefisiennya. Nanti dapat di setiap tutupan lahan. Setelah itu untuk nilai C kompositnya tinggal dirata-ratain aja. Rata-ratain terus dibagi dengan luas das. Maka dapat nih nilai koefisien nilai C kompositnya. Untuk koefisien pengaliran ada yang bertanya nggak? Yang cek komposit bang. Ulang lagi bang. Untuk C komposit kan di bab 2 udah ada rumusnya kan.
Hmm. Jadi kita harus kita harus tahu luas lahan, luas tiap tutupan lahan, sama nilai C-nya. Nilai C ini kan ada nih di tabel di bab 2. Kalau dicari nih, terus dijumlahkan. Kalau udah dapat, ini dijumlahin nih semua nih. Nilai C kali A-nya ini, nilai koefisien pengaliran dikalikan dengan luasnya, terus dibagikan sama luas das. Dapat tuh nilai C kompositnya. Oke bang. Selanjutnya masuk ke ini distribusi hujan jam-jaman lah. Kayak intensitas hujan. Nah, di sini tinggal buat tabel kayak gini ya. Tiap kala ulang dibuat dan nilai XT-nya tadi. Ini nilai XT yang di metode yang di unfract tadi. Yang dipakai kan yang metode Gumbel tadi lebih besar. Jadi masukin. Dan nilai C komposit yang udah dapat tadi. Terus kita nyari P efektif. Untuk rumus P efektif, kalau udah selesai ya bab 2-nya ya. Rumus P efektif itu curah hujan atau R24 dikalikan dengan C komposit. Tinggal dikalikan aja. Tinggal ditarik ke bawah sampai kalangan 100 tahun. Nah, ini untuk hujan jam-jaman nih. Kalau mau nyari intensitas hujan di setiap jamnya ini bisa nih. Begini. Misalnya tapi kalau untuk tugas besar ini yang dipakai cuma di kala ulang 2 tahun. Di kala ulang 25 tahun. Tinggal masukin rumus intensitas R24 P efektif ya. R24 ini kan kita udah pakai yang P efektif. Yang udah dikalikan dengan C komposit. Dibagikan dengan 24 dikalikan dengan 24 terus T-nya ini 1 karena jam pertama. Pangkat 2/3. Gitu juga untuk di jam kedua. Itu tinggal diganti yang jamnya aja nih. Per 2. Untuk jam ketiga tinggal diganti per 3. Ini nanti hujan jam-jaman ini untuk kita masukin inilah ke hidrograf ABM-nya nanti. Kalau di sini ada yang kurang paham nggak? Paham bang. Ini Bang Jack terus nih. Bang Jaki terus nih yang jawab nih. Itu kenapa ada jam 1, jam kedua gitu? Sampai jam ke berapa itu? 16. Ini untuk merepresentasikan ini Bang. Intensitas hujan di setiap jamnya. Jadi biar lebih detail gitu. Kan biasanya cuma intensitas hujan itu kan itu langsung 24 jam. Sebenarnya bisa aja kita pakai ini kan menggunakan metode Hayashi Nakayasu. Kok bisa aja kita pakai metode yang rasional. Yang rasional kan pakai intensitas yang langsung 24 jam gitu kan. Jadi kalau ini lebih teliti lah. Oke bang. Oke, kalau nggak ada kita masuk ke untuk graf ABM ya. Nah, ini tuh ini tadi untuk merepresentasikan
tinggi hujan lah. Tinggi hujan dari terbesar terkecil nanti. Pakai metode ABM. Jadi curah hujan atau R24 tadi. Ini tadi yang ini ya, yang udah dikalikan dengan C komposit. Jadi ini udah P efektif. Yang P efektif ini untuk buat hidrograf ABM-nya, kita ada beberapa parameternya, ada TD, delta T, dan intensitas. Untuk delta T-nya itu jarak, berapa jarak ini ya, waktunya. Ini kan karena kita buat per 1 jam, jadi delta T-nya itu 1. Ini kita buat 6 jam aja ya, biar nggak terlalu panjang. Kalau 24 jam terlalu panjang. Terus untuk IT itu intensitas yang ini tadi, yang ini, sampai jam ke-6. Nah, ini. Atau mau dibuat ulang nih. Nilai P efektif dikalikan 25 dibagi 24 dikalikan dengan 24 per 1 pangkat 2/3. Gitu juga sampai bawah. Itu nilai yang ini sih tadi sih. Nilai yang ini. Selanjutnya nilai P-nya itu tinggal jam pertama, setiap jamnya itu dikalikan ini TD ini dikalikan dengan IT tadi, dapat nilai P. Nih, tinggal dikalikan nih, TD ini dikalikan dengan IT di setiap jam. Untuk delta P-nya, untuk delta P ini tinggal ini aja. Kalau untuk yang pertama ini kan tinggal masukin nilai P-nya aja, nilai P yang jam pertama. Kalau untuk delta P kedua, nilai P jam kedua dikurang dengan jam pertama. Gitu juga untuk delta P di jam ketiga itu, delta P jam ketiga, P di jam ketiga dikurangkan dengan P jam kedua. Gitu juga sampai seterusnya. Dan nilai delta P kalau dijumlahkan harus sama dengan nilai P. Nah, untuk nyari presentasinya, nilai delta P-nya ini dibagikan dengan total delta P-nya gitu. Untuk dapat persentasenya di setiap jamnya. Jadi 4 dibagikan dengan 8,049. Gitu juga sampai ke jam ke-6. Nanti totalnya dijumlahkan harus 100%. Nah, untuk membentuk diagram hidrograf ABM-nya, ini kita buat nilai terbesar itu, jadi metodenya itu nilai terbesar berada di tengah-tengah, berarti kan yang ketiga. Terus kedua terbesar berada di sebelah kanan terbesar ketiga berada di sebelah kiri terbesar. Begitu juga yang keempat nanti berada di sebelah kanan terbesar kedua. Begitu juga selanjutnya. Itu udah metodenya gitu.
Jadi misalnya nanti kan ini kita hapus dulu. Untuk terbesar pertama itu dia berada di tengah-tengah. Karena yang 6 kita buat yang nomor 3. Nanti sama dengan ini aja. Untuk terbesar kedua berada di nanti di sebelah kanan grafik berarti nomor 4. Sama dengan tinggal cari kedua terbesar nih. 14. Terbesar ketiga kita taruh di nomor 2 atau di kiri ini terbesar. Itu juga nanti selanjutnya terakhir. Itu juga untuk nilai milimeternya ini nilai ini ya, yang delta P-nya. Bukan. Untuk nilai milimeter ini hapus dulu. Nah, untuk nilainya, nilai ketinggian airnya atau intensitas hujannya itu kita ambil dari perkalian dari 7%. Enggak ya. Ambil charger bentar ya. Tes kedengar enggak? Terdengar Bang. Oke, untuk nilai ketinggian hujan itu ambil dari sama dengan 7%. Nanti dikalikan dengan ketinggian hujan di Karawang 25 tahun. Gitu. Ini tinggal dikunci untuk Karawang 25 tahunnya. Terus ditarik ke bawah. Tuh. Ada yang mau ditanya nggak? Untuk ini hidrograf ABM-nya. Sepertinya belum ada Bang. Oke. Selanjutnya itu di HSS Nakayasu. Nah, di sini
ada banyak parameter ya untuk nentuin hujan debit maksimumnya, debit terbesarnya. Kalau untuk metode Nakayashi itu metodenya ada 4 nih, ada 4 penurunan. Ada 4 parameter penurunan. Kayaknya kalau yang ASIS bab 2 itu gue minta tuh tiap rumus-rumus tiap parameternya. Ini parameter banyak nih. Ada TR, TP, nanti dimasukin semua rumusnya. Dan untuk rumus penurunan juga jadi untuk di HSS Nakayashi ini yang pertama itu kita harus nyiapin luas dasnya dan panjang sungai utama ya. Jadi kan pas buat peta kan kemarin sungainya kan masih sungai yang ini ya, sungai keseluruhan. Sama anak-anak sungainya masih ada. Nah, itu ditentuin ini panjang sungai terpanjang lah. Jadi ditentuin. Nanti tinggal buka atribut table, add file luas. Tinggal munculin luasannya aja. Terus untuk sungai terbesar tinggal diatur aja lah, dicari. Nanti biasanya itu nggak langsung dari hulu ke hilir tuh sungainya, masih patah-patah tuh. Jadi tinggal di layernya itu dikeluarin, terus nanti di merge. Atau mau gimana lah caranya biar dapat sungai utamanya. Kalau ada yang tahu caranya nanti tinggal dibuat aja lah. Pokoknya dapat tuh panjang sungainya dalam kilometer ya. Samain dengan untuk luas dasnya juga. Kalau tadi pakai hektar, tinggal diubah ke kilometer aja, kilometer persegi. Yang pertama itu kita nyari nilai TG. Untuk nilai TG-nya itu untuk nilai TG kita ngelihat dari ada syaratnya di HSS Nakayasu. Kalau untuk nilai panjang sungainya lebih besar dari 15 km, rumusnya ini 0,4 ditambah 0,058 dikalikan dengan panjang sungai. Kalau lebih kecil dari 15 km, untuk nilai TG-nya itu atau time lag-nya itu 0,21 dikalikan dengan panjang sungai dikalikan dengan 0,7. Bentar ya. Oke. Sebenarnya TG ini, time lag ini sama kayak waktu konsentrasi. Waktu air mengalir dari titik tertinggi ke titik rendah, dari hulu ke hilir. Selanjutnya itu kita nyari nilai TR. Nilai TR itu satuan waktu. Untuk rumus TR sendiri 0,5 dikalikan dengan nilai time lag tadi, nilai TG. Terus nyari nilai TP-nya. Nilai TG ditambahkan dengan 0,8 nilai TR.
ini untuk yang parameter yang pertama ini itu untuk masuk ke kenaikan kurva kenaikan pertama gitu. Itu biasanya itu juga nanti dipakai untuk rumus di kurva kenaikan pertama. Rumusnya. Nih nanti untuk di sini nih. Terus selanjutnya nyari parameter untuk kurva kenaikan ke kurva penurunan. Kita nyari nilai T 0,3. Untuk rumusnya itu nilai TG tadi dikalikan dengan parameter alfa. Itu parameter alfa memang nilainya 1,0902. Oke, selanjutnya nyari 0,5 dikalikan dengan T 0,3 tadi. Dan nilai T 0,3 dikalikan dengan 1,5 dan dikalikan dengan 2. Ini curah hujan spesifiknya ini sama-sama 1 ya. Dan untuk nilai debit puncaknya nanti dimasukkan juga di bab 2-nya ya, nilai debit puncak. Nah, di sini. Ada di sini ya. Untuk debit puncak itu rumusnya nilai nilai luas das dibagikan sama ini curah hujan spesifiknya atau 1 lah. Ini sebenarnya luas das dibagikan dengan 3,6 dikalikan dengan 0,3 dari TP-nya, time peak-nya, tambahkan dengan nilai T 0,3. Jadi kalau dapat, terus nyari nilai TP plus T 0,3, ini tinggal dijumlahkan aja ya. Nilai TP tadi, tambahkan dengan 0,3. Gitu juga. Nyari 1,5 ditambah T 0,3. Untuk nilai TP, T dikali TP, nilai TP dikalikan dengan 1,5 kali T 0,3. Setelah parameter semua udah dapat, nanti bisa buat ini ya. Kita coba ya. Ini jam pertama.
2,339, 5,52. Oke. Untuk yang pertama, kita nyari nilai QT-nya. Untuk yang di kenaikan pertama dulu ya. Untuk rumus QT-nya sendiri itu kita pakai rumus di kenaikan pertama. Rumus kenaikan itu kurva bagian lengkung naik. Itu rumusnya atau enggak? Sama dengan nilai QP enggak ya? QP dikalikan dengan jam pertama dibagi dengan dibagi dengan nilai TP pangkat 2,4. Dapat ini 0,887. Sama nih ya. Terus untuk rumusnya ini untuk di sini tinggal dikunci aja nih. Ini juga. Which nggak bisa. Oke. Ini tinggal ditarik sampai jam ketiga. Nggak sih sampai jam ini sih. Ini kan kita dapat nih untuk nilai tempiknya kan di jam 2,3 2,34 nih, 2,34. Jadi kita tambahkan setelah di jam kedua, jam 2,34. Hapus dulu deh. 2, tahu. Tuh.
Nah, untuk selanjutnya itu mulai dari jam ketiga lagi masuk ke kurva penurunan. Itu rumusnya enggak, kurva penurunan itu sama dengan nilai KP tadi, nilai KP dikalikan dengan nol koma tiga pangkat T-nya dikurang dengan nilai TP pertama tadi, kurang dengan nilai TP, tutup per nilai T03. Sama enggak? 0,96. Ini beda ya? 5. Gitu, misal. Dalam kurung Dalam kurungnya. coba cek yang di satu. Which masih Enggak guys, yang pas yang sebelumnya tadi guys, bukan di awal. ini salah. Iya pas yang tadi. Oke. Sip. Untuk yang dikunci itu nilai KP nilai KP-nya terus nilai TP
sama nilai T 0,3-nya. Ini tinggal ditarik. Nanti kita cek nih. Untuk di penurunan lengkung penurunan kedua, itu cek dulu dia nih. Di T 0,3 nih. Penurunan pertama nih. Dia di jam 5,51. Di jam 5,51 kan itu kan di antara 5 sama 6 kan. Berarti di setelah 5. Jadi setelah 5 ini itu masuk ke waktunya penurunan pertama. Ini nih. Oke. Terus selanjutnya lanjut lagi dari jam ke-6. Nah kan kalau kita buat nih sebenarnya ini kan ini belum ada nih. Jadi kita cek dulu nih setelah dapat parameternya nih. Parameter yang ini tadi nih. Di kenaikan pertama TP-nya sama di penurunan. Setiap penurunannya ada 3. Jadi kan kita buat nih setiap jamnya. Untuk interval yang pertama nanti setelah jam kedua itu tergantung kita dapat nilai TP-nya berapa nih. Kalau misalnya nilai TP-nya 3,5 berarti kan kenaikan puncaknya ini kan kenaikan pertama ini di setelah jam ketiganya gitu. Ini kan karena 2,34 makanya di setelah angka 2. Jadi disesuaikan aja nanti. Selanjutnya. Nah, kita lihat nih untuk yang penurunan kedua di jam 4,8. T-nya itu di antara kalau untuk cara bacanya gini ya. Untuk interval pertama kan nilai T-nya itu di antara 0 sampai TP. Berarti itu masuk dari 0 sampai nilai TP tadi. Kalau untuk yang kedua kan interval kedua itu nilai T-nya itu masuk di antara nilai TP sampai dengan TP plus T03 yang ini tadi. Dari TP kan tadi di sini nih. Sampai T03 nih, sampai 5,52. Selanjutnya, untuk nilai T-nya itu, di antara nilai TP plus T03 sampai nilai TP plus T0,3 plus 1,5 kali T03. Masukkan nih. Nih. TP plus T03 plus 1,5 kali T03. Yang ini. Kita masukkan nih rumusnya. Rumusnya itu sama dengan nilai KP
dikalikan dengan 0,3 pangkat buka kurung 3 nih agak banyak nih. Buka kurung nilai T-nya dikurang dengan nilai TP tutup kurung plus ditambah dengan nilai TP plus T03 ditambah dengan nilai 1,5 kali T0,3 ini dikurung bagikan dengan nilai 2 kali T0,3 2,52 benar nggak? Salah ya? Tanda kurung Chris. Oh iya, koma ya? Koma mana? Enggak, itu kan yang tanda kurung 3 biji dah. Oh, udah 2 kali ya dah. Ini sekali lagi. 1. Sekali lagi. Coba Chris. Masih ya? Ini harus agak teliti ya, soalnya pokoknya nanti ini kok. Nanti untuk tahu benar apa salahnya itu nanti ada nanti di akhir. Kurung 3 benar. TP T03 susah nih kalau beda set. Ulang. Nilai KP dikali dengan 0,3 H pangkatkan sama waktunya yang dikurangkan dengan nilai TP kurang tambah 1, 2, 3. Benar. 1,38. Oke.
Sama juga yang dikunci itu di bagian nilai KIP. Nanti kalau satu sheet lebih enak sih. Nilai TP. Pokoknya nggak dikunci itu cuman T-nya aja lah, jamnya aja. Selanjutnya itu di penurunan terakhir. Jadi dari jam ke-8 sampai jam seterusnya. Nah, tinggal cek lagi untuk rumus di penurunan ketiga. Yaitu nilai T-nya itu lebih besar lah. Lebih besar dari nilai identitasnya atau TP plus T0,3 plus 1,5 kali T0,3. Ini untuk rumusnya sama dengan nilai KIP dikali 0,3 pangkat jamnya, T-nya dikurang dengan TP tambah dengan 2 kali T0,3 1,5 kali T0,3 terus kurang bagi 2 kali T0,3 0,94. Sama kayak tadi, semuanya dikunci kecuali nilai T-nya. Tinggal ditarik sampai bawah. Oke. Selanjutnya, ini kita jumlahkan. Di sum aja.
Nah, di sini kita nyari volume laju limpasannya atau VLL. Nyari VLL-nya. Untuk rumus VLL sendiri itu jumlah ya, jumlah dari yang tadi nilai debitnya setiap jam yang dijumlahkan sampai 24 jam dikalikan dengan 60 kali 60 atau ini ngubah ke jam sih, ke jam. Kan sebelumnya ini kan second masih kan, ini kita ubah ke jam. Nilai jumlah ini dikalikan dengan sama aja sih, dikalikan dengan 360 sama aja ya. Selanjutnya nyari nilai TLL atau tinggi laju limpasan. Untuk rumus TLL sendiri itu VLL volume limpasan tadi dibagi sama luas dasnya itu di ini sih. Ini kan kilometer persegi. Dikalikan dengan 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 itu ubah kemana ini? Ntar ya. Ini ngubah ke ini ya, ngubah ke meter kayaknya. Luas sama dengan nilai volume limpasan dibagi sama dengan luas dasnya dikali dengan 10 pangkat 6 kali 1000. Ya. Beda mantap ya. Oke. Nah, ini kan dapat nih debitnya. Debit di setiap jamnya. Nah, selanjutnya itu nyari debit koreksinya. Debit koreksinya nanti digunakan untuk nentuin debit banjir rencana.
untuk debit koreksi ini untuk narik debit koreksi tinggalin aja sih. Debitnya kita dibagi sama nilai TLL. Ini TLL-nya dikunci aja. Tarik ke bawah. Bentar. Oke. Bukan sampai bawah ya. Zoom. Ini sama kayak tadi. Ini dikalikan dengan nah, jadi untuk tahu nih udah benar apa belum. Jadi nilai TLL-nya nih itu harus bernilai 1 untuk di koreksinya. Jadi kalau nanti pas ngerjain, kalau nilai koreksinya di TLL-nya belum 1, itu pasti masih ada yang salah lah. Baik biasanya yang salah itu ini sih, dinaro apa namanya, tanda kurungnya. Nah ini udah dapat debit koreksi lah, atau DHSS. Selanjutnya itu kita untuk nentuin, oh ya di sini ini kan dapat nih nilai jam puncaknya. Jadi debit tertinggi lah dari 24 jam ini. Dalam metode HSS Nakayasu, nilai debit terbesar itu berada di jam ke ini 2,34. Itu debitnya 5,19. Ini. Selanjutnya kita masuk ke debit banjir rencana dalam 25 tahun. Debit banjir rencana ini bentar, waktunya.
aja. Oh, ini juga masukin. Untuk ini R1. Nah, untuk nyari debit banjir rencana, kita buat tabel nih. Kayak gini. Waktu, debit. Untuk nilai R1 sampai R6 ini kita ambil dari nilai ABM tadi. Hierarki ABM. Nilai yang ini nih, ketinggian atau intensitasnya. Yang kedua juga, oke. Untuk debitnya, debit yang ini kita pakai debit koreksi yang di HSS Nakayasu tadi. Nah, untuk nilai di setiap nilai R1 sampai R6 ini, untuk di 0, untuk nilainya itu tinggal waktu debitnya dikalikan dengan nilai apa namanya, nilai yang di ketinggian airnya nih, intensitas air. Jadi untuk di 0 ini kan sama dengan 0 dikalikan dengan ini. Untuk di 1, bentar ya. Oke, untuk di 1 sama dengan ini dikalikan dengan ini. Untuk di yang kedua ini sama dengan debit kedua dikalikan dengan debit pertama. Untuk di sini nih sama dengan debit ini dikalikan dengan R2. Beda enggak? Sama kan? Betul. Bentar guys. Satu, dua, oh salah guys. Untuk
Jadi dia di R2-nya nih, atau setelah R1 dia bakal mengalihkan debit yang di atasnya. Misalkan R1 tadi debit dikalikan dengan R1. Terus di sampingnya ini sama dengan gas. Misalnya R2. Nol dikalikan dengan R2. Itu juga sama di jam kedua. Untuk di R1, debit di jam kedua dikalikan dengan R1. Untuk di R2, debit di jam pertama dikalikan dengan R2. Untuk di R3, debit yang 0 dikalikan dengan R3. Nah, itu juga untuk di jam berikutnya. Jadi debit di jam puncak, debit di jam 2,3 dikalikan dengan R1, terus di debit kedua dikalikan dengan R2. Untuk debit 1 dikalikan dengan R3, dan debit 0 4. Bisa ini ya? Kunci. Selanjutnya di jam ketiga, debit jam ketiga dikalikan dengan enggak ya? Debit jam salah 0.
Untuk nilai debit banjirnya, banjir rencananya itu tinggal di sum aja ya. Misalnya sama dengan dapat, tinggal bisa buat Max. Untuk Max tinggal ini cari aja Max-nya. Enter. Untuk di total tinggal di sum. Nah, jadi untuk nilai debit banjir rencananya untuk debit maksimumnya itu di 51 meter kubik per sekon. Untuk di debit totalnya itu di 336 meter kubik per sekon. Nah, ini udah dapat nih untuk debit banjir rencana. Jadi debit air yang bakal mengalir itu dalam satu das itu bakal segini nih. 336 meter kubik per sekon. Nah, ini harusnya itu buat permodelan sih, buat permodelan di ArcGIS. Sungainya itu dapat menampung apa enggak. Kalau enggak menampung, makanya butuh kayak kolam retensi atau tanggul gitu-gitu kan. Nah, karena tugas besarnya kan kolam retensi. Dan untuk ini dari Pak Hakim juga nggak ada bilang permodelan sih pakai Hekras gitu-gitu kan. Biasanya kalau ngecek lokasi banjirnya itu kan pakai Hekras kan. Nah, jadi kali ini kita cuma nentuin debit banjirnya. Nanti dari debit banjir ini bakalan kita cari nih berapa volume airnya, berapa nanti inflow debit masuk sama debit keluar dari kolam retensinya. Tapi untuk tutorial kali ini cuma sampai debit banjirnya dulu. Untuk nyari volume nanti itu bahkan di tutorial selanjutnya. Kalau untuk sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Tes. Cukup Bang. Cukup Bang. Nggak ada yang mau nanya nih. Sama ini sih yang ngingetin lagi ya. Ini kan udah masuk UTS nih, udah pertengahan lah ya harusnya. Dan kita masih ada beberapa deadline lah. Masih ada nanti kan perhitungan volume. Kalau itu satu nanti gambar DED lah, DED kolam retensinya kan. Kalau udah ada gambar DED-nya, nanti masuk ke RAB.
Masih ada deadline 3 deadline besar tuh. Perhitungan, nanti masuk ke DED, masuk ke RAB. Nah, ini harus dikejar nih. Sedangkan dari teman-teman dari yang praktikan gue aja baru berapa doang yang ACC bab 2. Ini gimana nih? Kalau dari Bang Jaki udah banyak belum yang ACC, Bang? Enggak, belum lah. Masih Belum ada, jauh. Bang? Apa-apa. Gimana nih, guys? Gimana nih pendapat kalian? Ini perasaan setiap yang asistensinya, langsung gue kasih nih. Gue kasih runtutan revisinya. Itu udah, menurut gue udah lengkap sih. Tinggal dilengkapin aja. Kalau susah nyari kayak parameter-parameter atau rumus-rumus, ini aja cari di jurnal atau tugas akhir perencanaan kolam retensi. Ada tuh lengkap tuh. Ya rumus-rumus yang kurang di bab 2 gitu. Kan masih banyak yang belum asistensi kayaknya nih. Maksudnya ini gini, bab 2 aja belum selesai, gimana nanti mau ngejar perhitungan kan? Kalau untuk bab 3 bisa dibilang udah lah, karena peta-petanya udah kan, tinggal dilengkapin lah nanti. Untuk bab 3-nya kan dikit tuh biasanya. Tinggal masukin peta. Nah, ini nanti masuk ke perhitungan. Ya kalau dari gue sih nanti kerjain aja ya ini ya, dikejar. Kalau gue nanti nggak ada nggak bakalan inilah nyari-nyari lagi siapa yang ada asistensi gitu-gitu. Nanti dari kalian lah yang mau lanjut atau yang mau ngerjain siapa, ya udah gue asisin. Soalnya kedepannya juga nanti bakalan belum tahu sih offline lah atau gimana ya. Tulis kerja. Diusahain offline sih. ACC jilid offline nggak sih, Chris? Offline. Oh, insya Allah ya. Ya. Gimana ada ini nggak? Ada yang mau ditanya atau ngasih masukan atau dari teman-teman sekalian gimana? Ini udah di record kan? Gue stop presentasi. Sudah, Bang.